Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk memperkenalkan diri, nama saya Yusron Nur Muafiq dengan PM 10 100 118 100 dari Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung yang telah melakukan penelitian yang berjudul Scoping Review Hubungan Gaya Hidup dengan Bidan Prostatik Hiperplasia. Latar belakang dari penelitian ini adalah bidan prostatik hiperplasia atau yang bisa disingkat dengan BPH menjadi salah satu gangguan kelenjar prostat yang paling sering yang hampir lebih dari 50% dialami oleh pria berusia dewasa hingga lanjut usia. BPH juga merupakan insiden yang terjadi pada laki-laki berdasarkan dari struktur anatominya dan juga mempunyai kaitan erat dengan penuaan yang ditandai dengan timbulnya gejala pertama kali pada usia lebih dari 40 tahun. Di Indonesia, BPH merupakan penyakit tersering kedua pada penyakit kelenjar prostat dan memiliki risiko yang pada laki-laki yang dewasa yang berumur lebih dari 50 tahun sebesar 6,24 kali dibanding dengan laki-laki yang berumur kurang dari 50 tahun. Di dunia, BPH ini terkenal lebih dari 50% dialami oleh pria lanjut usia di seluruh dunia. Kemudian faktor risiko yang berperan dalam terjadinya BPH ini cukup beragam, baik itu faktor yang risiko yang dapat diubah dan juga faktor risiko yang tidak dapat diubah. Berdasarkan dari faktor risiko yang tidak dapat diubah meliputi genetik, usia, dan juga geografi. Sedangkan faktor risiko yang dapat diubah merupakan faktor risiko gaya hidup. Gaya hidup ini penting untuk dilakukan pengamatan karena dapat menunjukkan adanya jalur yang dapat dimodifikasi untuk BPH sebagai target untuk pencegahan dan juga pengobatan. Rumusan masalah pada penelitian adalah yang pertama adalah untuk meneliti gaya hidup apa sajakah yang dapat menyebabkan BPH, dan yang kedua adalah untuk menjawab pertanyaan apakah terdapat hubungan antara gaya hidup dan juga BPH. Sedangkan dari tujuan penelitian yang saya lakukan ini adalah untuk mengetahui gaya hidup apa saja yang dapat menyebabkan BPH dan juga menganalisis hubungan antara gaya hidup dan juga BPH. Manfaat dari penelitian ini kami harapkan dapat bermanfaat secara akademik dan juga manfaat secara praktis. Manfaat akademik ini penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menambah pengetahuan bagi peneliti sendiri dan juga bagi praktisi kesehatan serta dapat menjadi dasar penelitian lanjutan. Jangan manfaat praktisnya diharapkan dapat membantu dan juga menambah informasi mengenai gaya hidup yang menyebabkan BPH yang dapat menghindari gaya hidup yang paling berisiko terjadinya BPH. Kajian pustaka diambil dari dua garis besar, yaitu BPH dan juga gaya hidup. Kemudian kerangka pemikirannya juga hampir sama, yakni faktor risiko yang dapat diubah dan juga faktor risiko yang tidak dapat diubah yang dapat atau memiliki jalur terhadap terjadinya faktor risiko bidan prostatik hiperplasia atau BPH. Metode penelitian yang diambil, yakni jenis penelitiannya ada scoping review, populasi yang diambil dari artikel penelitian dari jurnal internasional maupun jurnal nasional, kemudian sampel dari jurnal internasional dan jurnal nasional yang berkaitan dengan hubungan gaya hidup dengan BPH yang sesuai dengan kriteria inklusi dan juga kriteria eksklusi. Sumber datanya dari 4 database, dari Springer Link, PropQuest, ScienceDirect, dan juga Medi-Analytics. Prosedur penyusunannya berdasarkan ada 4 prosedur penyusunan dari pencarian data, kemudian kita lakukan hasil pencarian data kita olah, kemudian juga akan screen data berdasarkan dari kriteria inklusi dan kriteria eksklusi, kemudian juga kita lakukan yakni penilaian kualitas atau kelayakan data yang eligible, yakni ada 6 yang dapat dilakukan penelitian. Kemudian dari analisis datanya yang dilakukan dengan meresum secara naratif dan juga kualitatif hasil pencarian artikel untuk menjawab pertanyaan hubungan gaya hidup dengan BPH. Pembahasannya, yakni 6 artikel menunjukkan gaya hidup menjadi faktor risiko terjadi BPH, yaitu 2 artikel ada metabolic syndrome, 2 artikel menunjukkan ada diabetes mellitus yang berhubungan dengan BPH, dan juga 1 artikel menunjukkan hubungan dari obesitas secara khusus dengan pembesaran prostat, dan juga 1 artikel menunjukkan hasil signifikan pada kurangnya makan makanan yang berserat. Sindroma metabolik menjadi salah satu faktor risiko yang terbukti memiliki hubungan dengan BPH. Hal ini didukung dengan bukti bahwa ada peningkatan prevalensi LUT hingga 80% pada seseorang yang didiagnosis setidaknya memiliki 3 komponen sindroma metabolik. Kemudian pada yang pertama adalah obesitas dan juga peningkatan jaringan lemak. Nilai hormon prostat yang meningkat seiring dengan juga peningkatan berat badan, indeks massa tubuh, dan juga lingkar pinggang. Obesitas berpotensi meningkatkan tekanan intraabdomen dan juga tekanan intrafisika yang nanti akan menyebabkan adanya BPH. Kemudian yang kedua adalah diabetes mellitus. Diabetes mellitus ini peningkatan risiko hingga 4,20 kali terjadi BPH jika memiliki faktor diabetes mellitus. Ini dipengaruhi oleh IGF dan juga IGF BP3. Kemudian selanjutnya ada aktivitas fisik yang rendah. Aktivitas fisik yang rendah ini dilakukan menggunakan pengukuran lansia, menggunakan kuesioner PASE atau Physical Activity Scale Elderly yang dilakukan pada lansia menunjukkan pembesaran volume prostat sebanding dengan nilai skor PASE yang rendah. Hal ini menunjukkan adanya aktivitas yang rendah berhubungan dengan terjadinya BPH. Kemudian membahas selanjutnya ada kebiasaan merokok. Kebiasaan merokok dengan frekuensi lebih dari 12 batang setiap hari dapat memberikan risiko lebih besar terkait BPH. Kemudian ada makanan rendah serat,
laki-laki dengan frekuensi konsumsi makanan berserat yang tinggi memiliki kemungkinan risiko hingga 5,3 kali lebih rendah untuk terkena BPH. Kekurangan mineral yang paling penting bagi tubuh untuk menjauhkan BPH adalah seperti zinc dan juga memberikan fungsi reproduksi dan juga adanya mengakibatkan defisiensi zinc berat. Keterbatasan penelitian ini hanya didapatkan dari 4 jurnal, kemudian juga 4 database, kemudian juga ada 5 negara, dan tidak semua faktor risiko gaya hidup diteliti, dan juga analisis dilakukan secara kualitatif, tidak secara kuantitatif. Simulasi secara umumnya berdasarkan dari 6 artikel yang di atas, gaya hidup memiliki hubungan signifikan terhadap risiko BPH, dan juga ada gaya hidup apa saja yang berpengaruh terhadap BPH, ada sindrom metabolik, diabetes mellitus, aktivitas fisik rendah, konsumsi merokok, dan juga makanan rendah serat. Sarannya, secara akademik perlu dilakukan pelatihan lanjutan untuk mengetahui gaya hidup sindrom metabolik aktif selanjutnya, dan juga secara praktis, sebenarnya diharapkan dapat menjadi bahan edukasi untuk sosialisasi mengenai tindakan preventif, serta tambahan ilmu pengetahuan yang mengenai faktor risiko gaya hidup yang terkait dengan BPH. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.